belajar kembali, kita belajar bersama-sama. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi lembaga pemerintahan. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ini dia. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi anak-anak Miss, diperhatikan secara baik-baik ya materi apa yang akan kita pelajari dan akan kita bahas bersama-sama. Mari kita saksikan. Nah, bertemu lagi bersama Miss di sini, Miss Rizky Wulandari. Nah, kali ini kita belajar tentang akuntansi lembaga pemerintahan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bab 1 tentang konsep dasar akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Nah, di dalam konsep dasar akuntansi pemerintahan daerah ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Ada dua, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang akuntansi pemerintahan daerah. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu akuntansi pemerintahan itu apa sih sebenarnya. Nah, pada dasarnya, akuntansi pemerintahan ini merupakan suatu bentuk aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara, baik keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, yang mana dikhususkan pada tahap pelaksanaan anggaran. Nah, akuntansi ini berbeda dengan akuntansi perusahaan komersil pada umumnya. Nah, untuk membedakannya, akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda yang nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Nah, kita bahas di sini adalah tentang karakteristik dari akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama adalah dia tidak berorientasi pada laba. Nah, lembaga pemerintahan seperti kementerian itu biasanya dia tidak mencatat laba atau profit. Karena pendapatan secara keseluruhan itu didapat dari pemasukan negara yang bersifat memaksa. Contohnya seperti pajak. Nah, yang kedua, kepemilikannya itu bersifat kolektif. Artinya, kepemilikannya ini seperti modal dalam akuntansi pemerintahan itu tidak bisa direalisasikan dalam bentuk kepemilikan modal yang dapat dialihkan kepada siapapun. Nah, yang ketiga, kontribusi keuangannya tidak terkait langsung dengan pelayanan. Maksudnya adalah mungkin dalam pembayaran pajak besar bukan merupakan pihak menerima layanan terbesar dari pemerintah di negara, karena penanganan pajak biasanya didasarkan kepada kekayaan yang dikonsumsi oleh pembayar pajak. Nah, yang keempat di situ adanya keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Nah, yang selanjutnya di sini ada beberapa tujuan akuntansi dari pemerintahan daerah ini. Yang pertama, akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pelaporan dari akuntansi pemerintahan daerah ini harus dapat dipertanggungjawabkan dari bentuk pengelolaannya, dari bentuk pemasukannya. Nah, yang kedua, manajerial. Maksudnya adalah akuntansi pemerintahan membuat pemerintah dapat melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN atau penyusunan APBD dan strategi pembangunan yang lainnya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan. Nah, ini untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Jadi ada 3 tujuannya ya. Nah, yang keempat, di sini ada dasar hukum akuntansi pemerintahan daerah. Nah, asas dari akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, itu ada yang namanya asas bruto. Asas bruto ini merupakan tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, adanya dasar kas. Nah, dasar kas ini maksudnya adalah yang mana suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah diakui ketika dikeluarkan dari kas umumnya ya. Lalu yang ketiga, adanya dana umum. Nah, dana umum ini biasanya dana yang dikeluarkan ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya dana ini dituangkan dalam bentuk APBD. Dan yang terakhir adanya asas universalitas. Nah,
asas ini merupakan semua pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun. Artinya tidak boleh lewat dari anggaran yang sudah ditetapkan, apapun itu. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa syarat dari akuntansi pemerintahan. Yang selanjutnya ini ada beberapa jenis-jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Ada yang dikatakan sebagai pendapatan daerah, ada belanja daerah, ada pembiayaan daerah, dan ada transaksi yang selain kas. Nah, di sana juga terdapat contoh-contoh dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sampai dengan transaksi selain kas. Nah, yang selanjutnya di sini ada mengenai pembukuan akuntansi pemerintahan daerah. Nah, ada dua, sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan ganda atau berpasangan. Nah, di sampingnya itu juga ada contoh dari pembukuan tunggal dan pembukuan ganda. Nah, dari keduanya ini sama-sama mencatatkan ke dalam buku besar. Hanya saja yang paling sering tercatat adalah penggunaan dari sistem keuangan yang ada di ganda. Oke, baik. Nah, sekian dulu materi kita hari ini mengenai asas dari pemerintahan daerah, syarat-syarat pemerintahan daerah, karakteristik hingga pembukuan dari akuntansi pemerintahan daerah. Nah, minggu depan kita akan kembali lagi bertemu. Nah, sekian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan Ananamis dapat memahami materi kita kali ini ya. Nah, bagi Ananamis yang masih belum memahami pembelajaran hari ini, nah boleh langsung japri Miss, nah boleh langsung komentar di Google Classroom. Nah, kita di sana akan membahas bersama-sama apa yang belum Ananamis pahami bersama ya. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan jangan lupa terus belajar ya. Sampai bertemu lagi.